Pacaran tapi berbeda gerejanya. Bagaimana tuh? Welcome to Just Case. Nah, pasti kita pernah atau mungkin kita punya kenalan lah ya. Kita punya kenalan yang dimana teman kita ini punya pacar, tetapi pacar itu beda gereja. Nah, saya ingin menyarankan lebih baik teman-teman fokuslah kepada satu gereja. Bukan berarti saya suruh putus loh ya. Kalau misalnya memang teman-teman emang mau jenjang lebih serius, saran saya lebih baik satu gereja, satu ada yang ngalah gitu. Karena kalau misalnya berbeda gereja boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja. Tapi ya mungkin tambahannya adalah secara administrasinya saja yang agak panjang lagi gitu. Karena nanti bakal diomongin lagi nanti suratnya itu datang dari mana. Misalnya yang sesama satu sinode aja itu bisa ada omongan panjang, apalagi yang beda sinode atau beda denominasi. Nah, daripada nanti ribet begini begitu, saran saya fokuslah kepada satu gereja, ada yang Allah di situ. Dan juga nanti kan ketika nanti sudah menikah, anak-anakmu juga nggak bingung mau ke gereja mana ya, apalagi pengajarannya yang satu fokusnya itu ke bahasa roh, yang satu fokusnya itu tentang karakter misalnya, yang satu fokusnya itu tentang teologi, yang satu fokusnya kepada karunia-karunia Roh Kudus. Jadi bingung nanti, apalagi yang suka debat-debat. Nah, daripada begitu, saran saya fokuslah ke satu gereja saja. Bertumbuhlah di satu gereja itu, dan nanti kamu akan menjadi terang bagi orang-orang lain, bahkan bersama keluarga gitu. Karena ini yang menjadi perbincangan juga, salah satunya itu di berbagai gereja gitu. Kalau beda itu gimana ya? Salah satu contohnya kalau misalnya beda Kristen sama Katolik gitu misalnya. Nah itu kan secara administrasinya itu kan berbeda gitu loh. Jadi ada yang mungkin yang lebih cepat, ada mungkin yang lebih gampang, ada yang mungkin yang lebih lama, tapi pasti ada yang memang lama, tapi kayaknya harus nunggu antrian. Gitu. Daripada kayak gitu, satu saja tempatnya. Nah setelah teman-teman dinikahkan di situ, bertumbuhlah di situ. Jangan sampai teman-teman cuma nikah doang di situ, habis itu pergi. Gitu loh. Dan ini yang sering terjadi juga. Ini saya gabung aja. Tadinya saya mau pisahkan satu videonya, tapi saya langsung aja deh ngomong di sini langsung. Cari gereja itu jangan tunggu untuk menikah. Cari gereja itu karena kamu ingin bertumbuh dan ingin mengenal Tuhan, bukan karena mau cepat-cepat nikah. Karena kalau kamu begitu, yang ada kamu nggak bertumbuh. Karena inilah yang terjadi. Saya pernah mengalaminya. Khususnya adalah gereja saya. Gereja saya itu karena menolong orang, ya, dia pengen menikah, dan setelah dinikahkan nggak ke gereja lagi, gitu. Tapi nanti nih, kalau dia ada masalah di dalam pernikahannya atau apa, datang lagi, kita yang repot, kita yang capek, kita juga bingung. Ini kok tiba-tiba dia ribut, kenapa? Ada kejadian kayak begitu. Jadi jangan tunggu ngebet mau nikah baru cari gereja yang tetap. Justru sebelum kamu punya gereja, sebelum kamu itu punya pasangan, pastikan kamu berada di satu gereja. Nah kalau misalnya pacarmu itu ada di gereja lain, coba dirundingkan gereja mana yang memang kamu mau bertumbuh bersama loh. Dan pastikan kamu setelah menikah mau bertumbuh bersama di situ. Jangan lagi tunggu udah ngebet mau nikah karena butuh administrasi, butuh pemberkatannya, baru cari gereja. Jangan seperti itu teman-teman. Yang kayak begitu susah. Nanti ujung-ujungnya Tuhan itu akan selalu di-courting. Seakan-akan berarti kan kayak gereja itu cuma hanya sebagai tempat kayak kayak hotel gitu loh, cuma hanya numpang bentar terus itu keluar. Padahal sebenarnya yang Tuhan ingin berkati itu semua keluargamu dan keturunanmu, bukan hanya sekedar pernikahanmu sekarang doang.
Jadi jangan sampai sama-sama salah pilih pasangan yang pertama. Kedua, jangan sampai salah pilih gereja. Dan ketiga, jangan tunggu udah mau ngebet nikah baru cari gereja atau tertanam di gereja. Oke? Thank you and God bless you.